akhir-akhir ini negara kita telah dikejutkan dengan situasi yang sangat tidak kondusif, bahkan dunia dengan adanya virus COVID-19 ini semuanya terganggu. Pendidikan, semuanya sektor, baik itu sektor usaha dan lain-lainnya, itu semua terganggu. Apakah kita tidak paham dengan itu, yang adanya COVID-19 itu semuanya akan terganggu kalau kita tidak mengikuti apa yang dianjurkan oleh orang-orang yang mengerti tentang COVID-19 atau virus COVID-19. Maka dari itu, kita harus mempercayai itu. Itu pendapat orang-orang yang ngerti tentang virus. Kalau kita tidak mengerti, saya cari di mana orang itu berkumpul banyak, saya tanya kenapa kok tidak pakai masker. Jawabannya gampang, saya tidak tahu virus, apa itu virus. Di pasar itu saya tanya pedagang, kenapa Bu nggak pakai masker? Kalau pakai masker saya terganggu, orang tidak mengerti maksud beli apa atau saya menyebut apa, itu orang tidak, istilahnya tidak ngerti lah. Nah, apakah hanya sekedar itu alasannya untuk menjaga kesehatan, ya, untuk memberhentikan penyebaran virus? Kita harus tahu itu, bahwa yang namanya virus itu ada virus yang mematikan, virus COVID-19 itu. Jangan sampai ada yang berkumpul tanpa bermasker, tidak jaga jarak, tidak cuci tangan. Itu anjuran. Anjuran yang ngerti tentang virus. Kenapa kita tidak mengikuti anjuran itu? Bahkan ada yang toko-toko buka, itu ada tulisannya mengikuti protokol kesehatan. Padahal masuknya saja. Tapi kalau sudah di dalam, kalau sudah ada orang banyak, itu tetap berkerumun. Tidak ada yang namanya jaga jarak. Ya itu yang disayangkan. Apakah tulisan itu hanya slogan? Bahkan di new normal, apa sih maksudnya new normal itu? New normal itu ya kehidupan baru, di mana kita harus mengikuti protokol kesehatan, memakai masker. Sebelumnya tidak pernah memakai masker, itu namanya kehidupan baru. Cuci tangan, biasanya tidak pernah cuci tangan, bahkan makan pun tidak pernah cuci tangan. Loh, sekarang itu harus dianjurkan mencuci tangan. Itu yang diharapkan, jaga jarak. Yang kemarin itu gerumbulan, ya, ada apa gerumbul ke sini gerumbul. Nah, itu sekarang biarpun itu dengan keluarganya sendiri, itu harus dijaga jarak. Supaya apa? Supaya memberhentikan penyebaran virus itu. Itu yang dimaksud. Mengapa alasan sepele saja kita tidak menghiraukan anjuran-anjuran yang itu untuk memberhentikan penyebaran virus? Ada lagi satu orang yang saya berhentikan, ini orangnya perempuan, cantik sekali. Kalau saya lihat dari jauh, nah itu kelihatan cantik dan dandanannya itu sangat, aduhai pokoknya. Nah, saya hampiri, saya tanya, Mbak, kenapa kok enggak pakai masker? Jawabannya sangat ringan, saya mau kerja, Pak. Nanti dandanan saya akan hilang, nempel di
masker. Itu alasan yang klasik. Alasan yang tidak memperhatikan apa yang dianjurkan. Kalau cuma dandanan, nanti di tempat kerja itu sebentar lagi, mungkin tidak ada 1 menit. Kalian memperbaiki apa yang maksud dengan gincu itu. Atau yang lainnya, make up. Itu bisa diperbaiki di tempat kerja. Mengapa kok dari rumah sampai tempat kerja tidak pakai masker? Yaitu yang disayangkan. Padahal di TV itu banyak slogan-slogan, itu banyak di perempatan, banyak yang namanya ikuti protokol kesehatan. Kita sambil jalan saja sudah melihat. Mengapa itu kita tidak ikuti? Apakah nasib negara kita itu nanti juga seperti ini? Akan hancur karena ada COVID. Perekonomian berhenti. Pendidikan berhenti. Pengusaha tidak buka usahanya. Semuanya hilang. Akhirnya menjadi apa negara ini kalau kita tidak mengikuti protokol kesehatan? Itu yang disayangkan. Sekarang ini seperti itu keadaannya. Apa tidak melihat berita dokter banyak yang meninggal? Kesehatan juga gitu. Penampungan juga seperti itu. Sekarang saja di Jakarta, melihatnya itu sudah mengeri. Mendengarkan saja sudah ngeri. Itu bangunan gedung-gedung yang setinggi itu. Ada berapa tower itu? Itu penuh orang sakit. Yang namanya sakit terinfeksi corona, COVID-19. Apakah kalian juga tidak ngeri seperti itu? Dokter banyak yang meninggal, jumlahnya hampir 100 lebih. Apa kalian tidak kasihan dengan orang-orang yang menangani virus kalau kalian sendiri tidak menjaga? Kesadaran itu dari kita, bukan dari orang lain. Jadi kita itu mulai dari diri kita sendiri. Jangan mengingatkan orang kalau kita tidak mentaati. Itu yang diharapkan sekarang itu. Untuk menyelesaikan penyebaran virus yang ada di Indonesia. Supaya apa? Semuanya itu bisa berjalan dengan lancar. Berjalan dengan semula. Kita bisa bergurau dengan teman secara bebas seperti yang dulu. Kita bisa belanja ke pasar untuk merumbul-merumbul itu seperti yang dulu. Kita bisa menonton bioskop seperti yang dulu. Semuanya ingin kembali ya seperti dulu. Kalau kalian semuanya tidak mengikuti protokol, kapan selesainya? Itu yang disayangkan. Mulai sekarang kita mulailah dengan diri sendiri. Ya. Mengikuti protokol kesehatan. Pertama itu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak dimanapun. Dimanapun itu. Itu selalu diingat. Jangan sampai lupa. Banyak alasan. Kalau kena Satpol PP pemeriksaan. Itu ada alasan. Lupa. Karena dekat. Itu bukan alasan. Jadi kita harus mengikuti protokol kesehatan. Yang pertama, itu tadi. Pakai masker. Pertama. Jangan sampai takut, hilang cantiknya, dan lain-lain. Itu alasan itu sudah alasan tidak digunakan. Yang kedua, cuci tangan. Nah,
setiap pulang dari manapun itu harus cuci tangan. Di depan rumah dikasih tandon air untuk cuci tangan. Jadi keluar rumah, masuk rumah itu harus cuci tangan. Itu yang diharapkan. Jaga jarak. Dimanapun kita berada, itu harus dijaga jaraknya. Itu yang betul. Mengikuti protokol kesehatan supaya COVID-19 itu tidak menyebar ke mana-mana. Itu mulailah dengan dirimu sendiri. Kalau semuanya sudah mulai dengan dirinya sendiri, tidak ada yang mengatur, sudah tertib.